Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like, comment, and share. Ini merupakan video ketiga tentang soal-soal TWK. Di video ini berisi soal-soal tentang nasionalisme, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman dalam persiapan tes CPNS. Semoga berhasil. Soal nomor 1, ini dulu pas aku keluar. Peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Membela bangsa Indonesia, B. Bapak Proklamator Indonesia, C. Sebagai pembaca teks proklamasi, D. Sebagai pelindung Indonesia, atau E. Sebagai Ketua BPUPKI. Ini langsung ketemu jawabannya. Jawabannya yang E, karena Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyo Diningrat. Jadi jawabannya yang E. Lanjut, soal kedua. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila Pancasila, yaitu sila keberapa? Ingat, di sini ada nasionalisme. Berarti langsung aja ketemu paling gampang nih yang ketiga. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Rasa senasib sepenanggungan, B. Budaya, C. Bahasa, D. Lagu kebangsaan, atau E. Perasaan saling memiliki. Di sini teman-teman lihat faktor penting utama awal pertumbuhan nasionalisme. Ini terkait nasionalisme. Dulu berarti kan ada organisasi-organisasi, ada kongres. Ingat di Kongres Pemuda bahasa menjadi bahasa persatuan di sini. Jadi jawabannya yang C. Lanjut. Selain menjadi pembuka Undang-Undang Dasar 1945, isi dari naskah Piagam Jakarta atau sering pula disebut sebagai Jakarta Charter adalah sebagai berikut, kecuali. Ini langsung aja, pasti teman-teman udah bisa. Piagam Jakarta itu sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi jawabannya langsung ketemu, ini yang A. Soal ini pernah keluar di tahun 2019. Selanjutnya, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh titik-titik. Tips dari aku, kalau ada soal yang lumayan panjang seperti ini, nggak usah dibaca kayak aku tadi dari awal, tapi langsung baca soalnya aja, karena nggak ngaruh sama pembukaan soal itu. Jadi di sini kalau tanpa membaca yang kalimat ini, kita sudah bisa menemukan pertanyaannya. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh A. Presiden, B. Hakim Agung, C. MPR, D. Mahkamah Konstitusi, atau E. Presiden atas persetujuan DPR. Soal ini tipsnya tadi ya, langsung baca pertanyaannya dan ingat pasal 24B ayat 3.
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi jawabannya yang E. Oh ya, mumpung ingat mau sharing sebentar. Kalau menurut aku TWK sama TKP itu lebih mudah TWK teman-teman. Kalau TWK itu udah pasti ada dasarnya. Misal seperti ini, kita tinggal baca undang-undang. Terus seperti BPUPKI, PPKI itu juga di sejarah ada. Terus bela negara itu juga ada di pasal 27 atau nggak salah itu. Jadi kalau TWK itu sudah ada materi yang udah saklek gitu loh, itu pasti jawabannya. Meskipun dibuat penerapan, tapi ujung-ujungnya pasti dari materi atau dasar hukum tersebut. Beda kalau TKP. Kalau TKP itu kayak lebih ke baik buruk, tapi tidak ada ketentuan pastinya. Misalkan baik buat aku belum tentu baik buat yang B. Jadi kita harus memposisikan kita sesuai yang di soal. Jadi memang TKP itu yang paling susah menurut aku. Lanjut. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan NKRI. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah, pertanyaannya sini hubungan. Kita lihat yang A. Naskah proklamasi dan Pancasila dirumuskan secara bersama. Jelas salah, tanggalnya beda, bulannya beda. Pancasila dan proklamasi merupakan sumber kebanggaan bangsa. Kemarin sudah kita bahas, salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah kebanggaan bangsa. Jadi ini juga bukan. Yang C, Pancasila dan proklamasi melahirkan generasi baru perjuangan. Ini juga bukan. Yang D, proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. Iya. Yang D. Terus kalau ada pertanyaan, loh katanya nilai-nilai luhur Pancasila itu sudah dari dulu, sudah dari nenek moyang. Kok ini baru lahir? Nah, ini konsepnya begini. Nilai-nilai luhur, misal gotong royong, musyawarah, itu dari dulu sudah ada. Kemudian kita dijajah sama negara asing. Ketika dijajah, kita nggak punya kebebasan. Kita lebih ditindas, kita lebih sengsara. Sehingga tidak bisa memunculkan atau menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, barulah bisa lagi melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu TNI menjadi kekuatan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan NKRI, sedangkan Polri sebagai kekuatan dengan fungsi A. Penyidikan, B. Keamanan publik, C. Menjaga hukum dan keadilan, D. Sosial kemasyarakatan, atau E. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini ya, kalau kita nggak banyak baca atau referensi, keamanan publik itu juga bisa masuk. Menjaga hukum dan keadilan itu juga bisa masuk. Tapi ini TWK teman-teman, pasti ada dasar hukumnya. Ingat pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi jawabannya yang E. Soal berikutnya. Naskah konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno pada secari kertas pada tanggal 17 Agustus 1945 jelang dini hari. Selanjutnya, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut untuk ditandatangani. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup perwakilan saja,
yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia adalah. Ini sama, kalau pertanyaannya lumayan panjang begini, teman-teman langsung baca di pertanyaannya saja. Tidak perlu membaca sebelum-sebelumnya, karena biasanya itu nggak ada sangkut pautnya. Yang A. Supomo, B. Ahmad Subarjo, C. Sayuti Melik, D. Soekarni, atau E. Hairul Saleh. Ingat, Soekarni itu merupakan salah satu golongan muda yang berpendapat bahwa penandatanganan teks proklamasi tidak harus semua yang hadir dalam rapat penyusunan teks. Jadi langsung ketemu, ingat-ingat, ini adalah Soekarni. Next. Sebagai upaya untuk menjamin kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memperhatikan dan menghargai hak setiap warga negara Indonesia. Ini juga sama, sebenarnya kalau langsung baca soalnya udah ketemu poinnya. Hak warga negara yang dijamin dalam pasal 31 ayat 1 adalah hak A. Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat atau pikiran. Ingat, ini di pasal 28, jadi ini bukan. Beragama sesuai dengan keyakinan. Ini juga sama, ini di pasal 29. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini di 27. Kok kayak gini ya? Kesejahteraan sosial. Ini 34. Pasal 34, pendidikan. Yaps. Ini jawabannya yang E. Pasal 31 itu tentang pendidikan. Akibat hujan lebat yang disertai dengan angin kencang mengakibatkan suatu desa banjir dan longsor, sehingga banyak warga yang harus mengungsi. Melihat kejadian tersebut, banyak warga dari desa tetangga yang memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian. Kegiatan yang dilakukan warga desa tetangga tersebut mencerminkan pengamalan Pancasila sila keberapa. Ini menolong orang lain yang kesusahan, berarti hubungan manusia dengan manusia. Jawabannya yang B. Lanjut. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama merupakan identitas. C. Agama merupakan karakter dalam masyarakat. D. Agama adalah hak setiap golongan, atau E. Agama dan kepercayaan adalah sama. Yang E ini jelas enggak. Agama adalah hak setiap golongan. Ini juga enggak. Setiap warga negara ya, setiap manusia. Agama merupakan karakter dalam masyarakat. Ini juga kurang sesuai. Agama merupakan identitas. Identitas apa? Ini juga enggak. Jadi jawaban yang paling mengena, yang paling lengkap adalah yang A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara Indonesia. Jawabannya yang A. Sekian untuk contoh soal-soal TWK. Intinya kalau mau menaklukkan TWK itu kalian harus suka dulu sama TWK. Aku juga mau belajar harus menyukai TKP supaya bisa menaklukkan TKP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.